Assalamualaikum warahmatullahi. Izinkan saya presentasikan. Perkenalkan saya L1310. Pada proposal kali ini dengan metode clustering untuk udara. Latar belakang dari penelitian ini timbul dari pertumbuhan yang pesat dan dampak terhadap kondisi di daerah Jakarta. Peningkatan suhu udara dan tingkat polusi udara yang utama sebagai kota metropolitan terpadat, Jakarta menghadapi tantangan serius terkait pemahaman dan mitigasi dampak lingkungan. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu pertama, bagaimana metode Cummins dapat diterapkan secara efektif dalam melakukan clustering pada data udara dan tingkat polusi udara di Jakarta. Kedua itu pola hubungan yang dapat diidentifikasi antara variabel suhu udara dan tingkat polusi udara berdasarkan analisis clustering metode Cummins. Yang ketiga, bagaimana karakteristik kelompok-kelompok yang dihasilkan dari proses clustering dan apa implikasinya terhadap pemahaman kondisi lingkungan di wilayah Jakarta. Yang keempat, bagaimana potensi penerapan hasil clustering untuk peramalan perubahan suhu udara dan polusi udara di masa depan, dan bagaimana kontribusinya terhadap upaya mitigasi dampak lingkungan di kota metropolitan seperti Jakarta. Ruang lingkup masalah dari penelitian ini, yang pertama ada identifikasi kualitas udara di berbagai lokasi di Jakarta, penggunaan algoritma Cummins sebagai metode yang dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok dengan karakteristik serupa untuk mengetahui kualitas udara. Ketiga, potensi penerapan hasil clustering untuk peramalan perubahan suhu udara dan polusi udara di masa depan. Adapun tujuan yang dimiliki dari penelitian ini, yang pertama, mengimplementasikan algoritma metode Cummins dengan memberikan kelompok-kelompok yang representatif dengan data suhu dan tingkat polusi udara di Jakarta. Yang kedua, mengidentifikasi pola hubungan yang ada antara variabel suhu udara dan tingkat polusi udara melalui analisis clustering. Yang ketiga, menggambarkan karakteristik kelompok-kelompok yang dihasilkan dari proses clustering untuk mendeskripsikan variasi pola hubungan dalam konteks kondisi lingkungan Jakarta. Yang keempat, mengeksplorasi potensi penerapan hasil clustering untuk peramalan perubahan suhu udara, polusi udara di masa depan. Serta manfaat dari penelitian ini yang penulis dapat gambarkan, yaitu yang pertama, dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik serupa. Hal ini dapat membantu dalam merinci variabilitas respons lingkungan di berbagai area Jakarta. Yang kedua, memberikan kontribusi kepada penelitian bidang lingkungan dan geospasial, khususnya dalam penggunaan metode Cummins untuk menganalisis data multi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan para peneliti dan teknisi dalam memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan. Terdapat landasan teori dalam proposal penelitian yang telah ditulis, yaitu yang pertama, kualitas udara, dan yang kedua, machine learning. Dalam machine learning terdapat teori yang membahas terkait unsupervised learning dan metode Cummins, algoritma Cummins. Dan terdapat kerangka pemikiran dari penelitian ini, yang pertama indikator, yang kedua ada proposed method, yang ketiga objektif, dan yang keempat measurement. Apa yang dimaksud dengan indikator? Indikator yang dimaksud adalah data yang dimiliki dari kualitas udara dan polutan. Nah, dari data ini, dari indikator sini, kami penulis menyarankan untuk menggunakan metode, yaitu metode Cummins.
Setelah itu objektif yang dilakukan. Fokusan yang dilakukan terhadap Cummins ini yaitu model clustering dari data yang dimiliki. Setelah itu hasilnya yaitu akurasi evaluasi terhadap data yang telah menggunakan algoritma Cummins tersebut. Baik, pada penelitian ini analisa kebutuhan menurut penulis yaitu yang pertama ada analisa kebutuhan penelitian dan kebutuhan analisis. Kebutuhan penelitian seperti apa saja? Seperti data, metode dan lain-lain. Dan kebutuhan analisisnya apa? Alat untuk menganalisis data dan untuk menghasilkan penelitian yang baik seperti itu. Dan yang kedua itu perancangan penelitian. Dalam perancangan penelitian terdapat penulis dapat menyimpulkan terdapat hal-hal yang harus dilakukan yaitu pengidentifikasian masalah. Selanjutnya pengumpulan data ya, dan yang selanjutnya yaitu pre-processing data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya augmentasi data yang telah di pre-processing. Setelah itu pemodelan. Setelah melakukan augmentasi pemodelan ini menggunakan algoritma yang telah dipilih untuk digunakan. Yang selanjutnya yaitu model evaluasinya seperti itu. Baik, ada teknik analisis yang digunakan oleh penulis yaitu metode analisis data. Analisis data ini dilakukan untuk menjadi jawaban atas permasalahan yang ada melalui data dan informasi yang didapat dari penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Cummins. Baik, adapun jadwal yang disusun dari penulis yaitu jadwal penelitian ini dijadwalkan selama 3 bulan dan akan dimulai pada Maret, April, dan Mei dan berakhir di Mei. Itu dengan timeline di minggu pertama Maret sudah mulai penyusunan laporan sampai dengan minggu terakhir Mei. Dan untuk persiapan penelitian dimulai dari minggu kedua Maret, minggu kedua dan ketiga Maret, pengambilan data di minggu ketiga Maret. Untuk persiapan penelitian terdapat selama 1 bulan yaitu dari minggu ketiga Maret sampai minggu kedua April. Dan untuk pengambilan data dari minggu keempat Maret sampai dengan minggu ketiga April. Dan pengumpulan data sendiri itu dari minggu ketiga dan keempat di bulan April. Dan untuk pengolahan data itu di 2 minggu awal bulan Mei. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan terkait proposal penelitian yang akan penulis lakukan. Ada lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.